saat ini memang kita berfokus ke S2 farmasi klinik dan farmasi science. Kita buka ini bukan kita mencari pesaing lain, tapi karena ini adalah kebutuhan yang ada di masyarakat, bahwa mereka butuh untuk mendalami bidang ilmu farmasi klinis yang saat ini fakultas farmasi atau universitas lain tidak banyak yang memiliki S2 farmasi klinis. Oke, proses perkuliahannya hanya 1 semester, sisanya lebih banyak ke lapangan, uji klinis dan sebagainya. Jadi lebih banyak praktek ya, dan ada beberapa di persyaratan kita juga akan mengundang profesor-profesor dari luar negeri yang expert di bidang farmasi klinis dan farmasi science itu. Everything you know is in your mind. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara tentunya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kabar gembira bahwa Universitas 17 Agustus sudah mendapatkan SK untuk mengadakan S2 pada Fakultas Farmasi. Nah, kabar gembira itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Rektor dari Universitas 17 Agustus, Pak Raja Eskana. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, dan juga Pak Stefanus. Ini pakar-pakar farmasian. Ya, Pak, ini kan program S2 farmasi. Konon katanya saya dengar ini adalah salah satu yang sebenarnya tersulit keluar SK-nya di bawah kedokteran. Bisa sampai UTA 45 bisa mendapatkan SK itu. Apakah memang sesulit itu sebenarnya? Ya, kalau nggak sulit ya sebenarnya begini. Yang penting di kita harus memenuhi semua persyaratan. Secara prinsip kami selalu menjalanin sesuai dengan aturan. Jadi memang permintaan dari peraturan dari Kemendikbud seperti apa, dan itu memiliki beberapa indikator lah ya, indikator. Saya minta sama teman-teman dan tim untuk melengkapi, ikutin saja semua indikator yang dibutuhkan. Selama kita bisa memenuhi semua indikator yang ada, saya rasa itu no issue. Cuman masalah ya mungkin administratif dan sebagainya, ya itu yang membutuhkan ini lama kan ya, namanya juga birokrasi di kementerian, ya itu butuh waktu dari sisi administratif secara pengecekan. Tapi secara overall yang kami lakukan adalah kami hanya mengikuti aturan, mengikuti prosedur, SOP-nya bagaimana kami ikutin terus. Jadi tim yang benar-benar bekerja mengenai program studi baru kebetulan dipimpin oleh Warik 1 itu mengikuti semua SOP yang memang sudah ada. Itu ada pengecekan nggak sih Pak? Pengecekan misalnya Pak Uta ada labnya seperti apa, itu ada nggak sih? Ada. Jadi sebenarnya tahap awal itu pengecekannya adanya di LL Dikti wilayah 3 yang dipimpin saat sekarang ini oleh Ibu Dr. Paris. Pengecekan itu adalah pengecekan dasar ya, pengecekan dasar dalam arti semua requirement sampai ke penjaminan mutu. Sampai mulai dari kelengkapan dosen, kelengkapan fasilitas gedung, kelengkapan semua untuk pembukaan program studi S2. Sebenarnya kalau saya mengikuti prosesnya itu cukup baik respons dari LL2 Dikti, sangat interaktif lah ya. Interaktif, begitu ada temuan, oh ini masih lemah apa, oke dibalikin, kita lengkapin lagi, bertahap sampai benar-benar seluruh indikator yang dibutuhkan
terpenuhi. Ya ini mengenai koordinasi lah ya, koordinasi baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, Pak Stef, apa yang membedakan S2 di UTA 45 Jakarta dengan misalnya S2 farmasi yang lain? Saat ini memang kita berfokus ke S2 farmasi klinik dan farmasi science. Kita buka ini bukan kita mencari pesaing yang lain, tapi karena ini adalah kebutuhan yang ada di masyarakat, bahwa mereka butuh untuk mendalami bidang ilmu farmasi klinis yang saat ini fakultas farmasi atau universitas lain tidak banyak yang memiliki S2 farmasi klinis. Sehingga mereka-mereka yang mau mendalami bidang farmasi klinis mengalami kesulitan untuk di Jakarta, terlebih di Indonesia. Nah, untuk itu kita fokus ke sini karena kita melihat kebutuhan. Dan kita juga ada pakarnya banyak ya untuk farmasi science, yaitu ada Prof. Dayat, ada teman-teman lain, dokter-dokter lain, dan juga farmasi klinis juga kan memang kita ada pakarnya. Mungkin tahun depan kalau diperkenankan Tuhan Yang Maha Esa, mungkin kita ada profesor farmasi klinik yang belum banyak ada di Indonesia. Untuk itu kita fokus ke situ, Pak. Bisa dijelaskan nggak untuk orang awam, apa sih itu farmasi klinis dan apa sih itu farmasi science? Oke. Farmasi klinis itu di mana pekerjaan kefarmasian yang selama ini tidak pernah dijangkau oleh apoteker. Apoteker hanya banyak mengerjakan pekerjaan administrasi dalam keseharian. Kalau farmasi klinis, mereka mulai menjangkau ke patient oriented. Jadi penanganan pengobatan ke pasien adalah ke pasien, tidak administratif yang resep, dokumennya ada atau tidak, jumlah produk. Arah fokusnya ke patient oriented, bukan ke product oriented. Memang perkembangan ke penyakit. Jadi penyakit, apakah obat yang diberikan itu sudah sesuai dengan diagnosa dokter yang sudah terapi sudah berikan, apakah dosisnya tepat, baik waktu pemberiannya 3 kali sehari, apakah sehari sekali, apakah pemberiannya sesudah makan, sebelum makan, pemberiannya waktu malam hari, apa pagi hari, apa siang. Nah itu pekerjaan farmasi klinik yang dimana dibutuhkan di rumah sakit. Nah selama ini terlepas itu semua. Jadi selama ini masyarakat minum obat itu sembarang aja. Dokter diagnosa, dikasih aturan pakai 3 kali sehari, udah makannya pagi 1, 3, udah sembarang aja. Kadang-kadang ada 2-3 macam obat dicampur jadi satu, makan barengan gitu. Nah itu farmasi klinik, apakah boleh, apakah tidak boleh obat ini dicampur, diminum bersama-sama, apakah harus dipisahkan dulu karena ada terjadi interaksi obat dan sebagainya sehingga mempengaruhi efektivitas obat di dalam tubuh. Farmasi science? Kalau farmasi science beda. Farmasi science lagi memang ini untuk mereka-mereka yang berminat di bidang ilmu pengetahuan, baik itu dosen. Lanjut Pak, farmasi science tadi Pak. Farmasi science memang beda dengan farmasi klinik. Dia lebih ke arah peminatan ke pengetahuan, ke ilmu pengetahuan. Biasanya dipergunakan untuk dosen atau untuk mereka-mereka yang kerja di industri untuk pengembangan produk, itu science. Itu yang biasanya digunakan untuk di LIPI di termasuk fakultas. Itu penemuan baru itu Pak. Termasuk penemuan baru itu farmasi science. Itu bekalnya di situ. Misalnya ada kayak kasus-kasus kayak kemarin gitu yang apa masalah obat di sirup itu masuk di farmasi mana tuh? Kalau kasus gagal ginjal akut yang sekarang ini lagi ramai anak-anak, itu termasuk ke arah farmasi klinik. Untuk di awal mereka melihat ada terjadi kelainan pada pasien, sehingga pada saat dia minum ada terjadi, sehingga itu dari awal bisa terlihat kalau apoteker berperan di tempat itu. Nah tapi itu juga berkaitan dengan farmasi science, di mana pada saat produksinya
itu tidak memenuhi syarat standar toksik yang ada di dalam formula. Nah, ternyata kan di televisi kita melihat ditemukan beberapa bahan pelarut yang ditemukan melebihi toksik dari batas yang ambang yang diberikan. Sehingga memang proses teknologi pencampurannya yang memang itu termasuk ke farmasi science. Oke, Pak Rajes, kenapa yang dipilih S2 farmasi? Seberapa besar sih peminatan orang untuk S2 dalam kefarmasian? Ya, jadi kita membuka S2 sebenarnya bukan maunya membuka spesialisasi tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Stefanus. Untuk DKI Jakarta sangat terbatas untuk wilayah DKI Jakarta. Jadi memang banyak inovasi yang dikerjakan. Kalau saya nggak salah, Pak Stef itu dengan saya membaca borang dan sebagainya waktu dievaluasi, jadi itu proses perkuliahannya hanya 1 semester. Oke, proses perkuliahannya hanya 1 semester, sisanya lebih banyak ke lapangan, uji klinis dan sebagainya. Jadi lebih banyak praktek ya, dan ada beberapa dipersyaratkan kita juga akan mengundang profesor-profesor dari luar negeri yang expert di bidang farmasi klinis dan farmasi science itu. Targetnya berapa lama Pak setelah SK ini keluar sampai dengan dimulainya ajaran baru yang sudah ada mahasiswanya S2? Berapa lama? Secara prinsip rencana kami itu kami akan membuka pendaftaran mulai tahun depan di bulan Maret atau di akhir Februari ya, di semester 2023 ya, genap 2023. Cuman saat sekarang ini kan sambil berjalan kami akan mempersiapkan, dan juga kami juga lagi menunggu undangan dari kementerian untuk memberikan secara publik lah ya, formal lah ya, supaya ini terlihat sudah sah dan bisa berjalan. Tapi saat sekarang ini kami lagi menyiapkan semua instrumen supaya nanti mahasiswa kalau mendaftar dan sebagainya itu tidak gabah. Terakhir Pak Rajes dan Pak Stef, ini kan setelah S2 hukum, S2 farmasi, sekarang keluar SK-nya, selanjutnya targetnya prodi mana yang kira-kira akan diadakan S2 juga? Saya masih mengevaluasi dan menganalisa kemungkinan antara di prodi manajemen atau administrasi publik. Opportunity orang untuk belajar, untuk mengembangkan diri juga terbatas. Jadi kita lagi mengevaluasi benar-benar kalau memang demand-nya besar, kebutuhan masyarakat, kebutuhan industrinya. Kalau memang kebutuhan industrinya itu tinggi, ya why not kita akan mulai menganalisa terhadap peluang-peluang untuk membuka program studi baru. Mas Stef, terakhir mungkin apa harapannya terhadap S2 farmasi ini? Harapannya dengan berkembangnya pengetahuan, adanya S2 farmasi, adanya farmasi science, sehingga permasalahan pengobatan di Indonesia yang selama ini terkendala karena apoteker yang melayani di masyarakat masih belumlah mencukupi kemampuannya gitu, dengan adanya sekolah S2 farmasi klinik, sehingga pelayanan di masyarakat, pelayanan kefarmasiannya, sehingga bisa membantu dokter lebih baik dan membantu keperawatan dari baik, sehingga pengobatan lebih optimal lah gitu. Selama ini pengobatan terjadi tapi belum tentu optimal karena adanya interaksi obat, adanya pasien yang tidak patuh pada minum obat, seharusnya 3 kali, ya minumnya 2 kali,
atau seharusnya dihabiskan obatnya tidak dihabiskan. Nah, jadi apoteker belum melayani masyarakat ke patient oriented yang masih belum. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan S2 sehingga kualitas profesi apoteker lebih meningkat. Oke. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Stef, Pak Rajes atas waktunya. Baik, Ya. terima kasih. Oke Sobat Uta, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Rektor dan juga Pak Stef ini mengenai S2 Farmasi yang sudah keluar SK-nya. Dan kita akan kembali lagi ke Uta Bicara di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dah.